Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara untuk Virgo dari tanggal 31 hingga tanggal 6 Februari 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif ya. Jangan diambil hati ya. Oke, karena ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Oke, untuk Virgo ada 3 of Wands, 2 of Wands, dan 9 of Pentacles, King of Swords, the Hanged Cat, Strength, King of Pentacles. Ya, saya lihat di sini ada semacam penantian, ya. Penantian pasangan kamu terhadap kamu ya. Dia menantikan kedatangan kamu, bisa jadi ya. Menantikan seperti traveling. Kamu travel atau dia yang travel ngejumpain kamu ya. Ya, ibarat ini hubungan yang seperti ada kekosongan nih di dalam penantian ini ya. Dan memang di dalam penantian ini harus diisi dengan komunikasi yang baik ya. Ini bisa lihat kan catnya berhadapan-hadapan nih. Saya ngelihat bahwa kamu di sini sepertinya saling memperhatikan satu sama lain, walaupun ada beberapa di antara kamu berada pada jarak yang berjauhan. Ya, ada yang memisahkan nih situasi juga bisa jadi ya, nggak bisa ketemu gitu. Tapi saya melihat bahwa energi kamu ini saling tarik menarik. Ya, perhatian kamu satu sama lain dengan pasangan itu ada gitu ya. Ada keseriusan di dalam hubungan ini. Wow, amazing. Ya, walaupun menantikan, walaupun ada kebimbangan, rasa khawatir akan hambatan-hambatan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, walaupun ada situasi seperti melankoli gitu ya. Sebenarnya hubungan ini sudah memiliki tujuan, sudah ada keinginan untuk berkomitmen, sudah ada keinginan untuk menuju pelaminan semacam gitu. Karena saya ngelihat ini seperti soulmate ya, saling memberikan pandangan nih. Wah, saling memberikan perhatian. Ya, ada koneksi jiwa di sini dengan pasangan kamu. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo di sini ya. Ya, ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Bisa jadi ada energi lain lagi ya. Nanti untuk selanjutnya saya klarifikasi, kita lihat nanti di situ. Oke, saya ngelihat bahwa kamunya bahagia gitu dengan hubungan yang harmonis, yang terkoneksi ya. Ada perhatian satu sama lain, komunikasi yang baik, koneksi jiwa, koneksi batin juga ada di sini. Kamu bahagia gitu. Kamu udah pengen melanjutkan hubungan ini ke arah yang serius. Ya, kamu udah pengen melangkah gitu. Cuman kamu khawatir. Ada rasa kekhawatiran terhadap situasi atau hal-hal nanti ke depannya yang bisa mengorbankan hubungan ini. Ya, kalau nggak jadi kan sedih gitu ya. Kamu khawatir. Nanti kalau aku nggak jadi sama dia, gimana dong? Aku sedih dong. Ya, padahal aku udah menantikan dia. Ya, ini kadang yang menyurutkan semangat kamu gitu ya, kekhawatiran ini. Ya, dan untuk Virgo di minggu ini memang perlu menguatkan diri, menguatkan batin, pikiran juga gitu ya. Harus percaya bahwa kamu bisa melalui situasi ini. Hal-hal yang mengkhawatirkan kamu jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Kalau sudah ada koneksi yang baik nih antara kamu dengan pasangan, segala sesuatunya tinggal ya ini aja, komunikasi yang jelas ya. Juga bagaimana nge-treat pasangan supaya pasangan dihargai ya, ngerasa dikasih perhatian, ngerasa nyaman sama kamu. Nah, kalau menurut saya ya, hubungan yang langgeng itu nggak ditakar dari kebersamaan ya. Ya, bersama pun terus kok, tapi kalau berantem ya kan sama aja. Kalau memang bukan soulmate kamu dimanapun, kalau bukan soulmate kamu, dekat pun pasti
bisa pisah gitu. Tapi kalau itu adalah soulmate kamu, sudah dijodohkan sama kamu gitu ya, jauh pun itu bakalan bisa tetap berjodoh gitu ya. Ya, saya ngelihat semacam itu di sini nih gitu. Kalian ini sepasang jiwa, ya, yang ini kembaran nih, ya kan? Sama mirip nih, ini 3 of Wands loh, ini 2 of Wands gitu. Mirip kan, sama-sama berhadapan nih, sama pemikiran, ide, ya prinsip hidup, tujuan hidup, ya sama kreatifnya. Jadi kalian ini memiliki chemistry yang sama, itu yang mengikat gitu ya. Dan untuk kamu dan si dia bisa bersatu, memang harus ada pengorbanan di sini ya, butuh pengorbanan. Baik kamu yang membuat pengorbanan ataupun pasangan kamu yang perlu berkorban gitu. Kadang gitu di dalam suatu hubungan, apalagi kalau jarak jauh kan harus ada yang dikorbankan, misalnya korbankan uang atau korbankan waktu ataupun pekerjaan, semacam itu ya. Ya, kalau jarak jauh misalnya kan, kalau menikah kan harus bersama gitu, harus ada yang dikorbankan gitu. Ya, ada King of Swords ya. Ini untuk pasangan kamu ya. Saya ngelihat bahwa ya, dia juga ngerasa nggak yakin gitu ya, gimana ini nanti ke depannya gitu dengan kamu gitu, bakalan bisa bersama apa enggak ini ya gitu ya. Sepertinya memang ada nih situasi yang menghalangi hubungan ini, hampir sama ini dengan Capricorn ya. Ada yang harus diatasi, ada yang harus diselesaikan, harus dituntaskan ya, seperti persoalan gitu ya. Harus ada tindakan di sini, tapi sepertinya kamu atau pasangan kamu kurang yakin harus bertindak dari mana, harus melakukan apa. Dan ini sepertinya butuh pencerahan, butuh konselor, butuh dukungan, karena dia ngerasa kurang percaya diri untuk membuat suatu keputusan ya. Kalau bukan dia, ini bisa kamu ya. Ya, ada 9 of Pentacles. Saya ngelihat kamunya adalah pekerja keras dari segi ekonomi, keuangan sepertinya nggak susah gitu di sini ya. Udah banyak menabung ini sepertinya gitu ya. Ya, kalau dari mengorbankan pekerjaan, bisa jadi ini harus mengorbankan pekerjaan. Ya, ada King of Pentacles. Ya, saya ngelihat memang sih untuk ngejalin hubungan ke arah yang lebih serius, kita harus merasa secure dulu gitu ya, harus menabung banyak uang dulu gitu ya kan, supaya apapun yang kita jalani nanti ke depan, apapun urusan-urusan di depan, kalaupun ada masalah, misalnya persiapan untuk menikah atau ketemuan, ya kan ada biaya, semuanya bisa diatasi ya dengan uang gitu ya kan, nggak pusing mikirin uang ya. Kalau hubungan aja udah sulit lagi keuangan kan udah makin rumit gitu ya. Tapi kesulitan itu maunya cukup karena situasi lah yang membuat gitu, bukan karena keuangan. Semacam itu sih saya lihat di sini ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Virgo ada 10 of Wands, ada the Emperor, the Devil, the Hierophant, the World, 10 of Pentacles. Wow, yep, pas seperti yang saya katakan tadi ya, nggak dibuat-buat ya. Ini the World, ini perjalanan internasional atau perubahan-perubahan ke arah yang menguntungkan, yang lebih cerah, hubungan yang ini ya, hubungan yang ada tujuannya gitu. Kalau hubungan ada tujuannya pasti ada pernikahan ya, semacam gitu ya, ngebangun keluarga bersama ya, punya pasangan bisa jadi ya kan, untuk kamu yang masih jomblo gitu ya. Ya, karena saya ngelihat juga nih ada yang jomblo ini energinya stagnan gitu ya.
gitu terus gitu, udah pengen nih kapan punya jodoh, kapan berkeluarga gitu ya kan ya. Oke, kembali lagi ke masalah yang pacaran tadi, jarak jauh tadi ya. Ya, ada ya, ini jadi beban bagi kamu ini, jarak ini sepertinya ya. Ya, mau nggak mau ini harus dipikul nih. Kalau ada yang membuat kamu atau pasangan kamu bingung apa yang harus dilakukan atau bagaimana mengatasi kondisi situasi yang menyulitkan perjalanan internasional atau persatuan antara kamu dengan pasangan di sini, harus ada solusi dan ini harus memang dipikul gitu. Ya, harus dijalani memang ini, jangan diulur-ulur lagi waktunya gitu. Nanti terus diundur gitu ya kan. Ini siapapun bakalan jenuh dan bakalan give up kan gitu. Ya. Kayak ada perbedaan etnis, ada perbedaan background agama juga ini dengan pasangan gitu ya. Harus segera membuat keputusan. Kalau jalan ya udah lanjutkan, buat usaha gitu ya kan, tanggung resikonya gitu. Kalau misalnya mau putus, tapi saya lihat di sini sepertinya nggak bisa putus ini gitu, nggak bisa ini, susah ya. Ya ya itu tadi sih, carilah solusi gitu ya, pencerahan ya. Pasangan kamu perlu ini mencari pencerahan, solusi atau ya informasi ya, atau mencari jalan keluar lah, gimana caranya supaya ada pertemuan nih, karena di sini ada perjalanan internasional ya. Bagaimana caranya supaya kamu dan pasangan bisa menikah, ada pertunangan, ada membangun keluarga yang bahagia. Ya, untuk ngebangun sebuah keluarga yang bahagia memang harus ada pengorbanan gitu ya. Harus ada juga keberanian untuk bertindak, membuat keputusan gitu. Berani mengambil resiko ya. Ya. Ini energinya terikat banget ini. Kamunya sama pasangan ya. Ada energi Capricorn juga di sini. Yep. Capricorn, Virgo, Taurus pasangan kamu ya. Ya. Kalau mau bahagia bersama dengan dia, bersatu, memang harus kudu berani mengambil resiko, harus bersabar juga, harus percaya diri dengan apa yang harus kamu lakukan. Dan kalau dikatakan mau pisah, nggak bisa nih, nggak bisa pisah. Kamu atau dia pun nggak bisa pisah. Ya, kalaupun ada berantem ini selalu balikan lagi ini. Ya, karena kebahagiaan yang dia atau kamu miliki itu adalah ketika kalian sudah bersatu. Nah, masalahnya kalian udah ketemu nih gitu ya. Kalau tadinya kamu dengan sosok si dia di sini belum ketemu sebelum-sebelumnya, bisa jadi kan nggak akan ada kasus seperti ini gitu. Ini udah ketemu energinya yang klop gitu. Seperti magnet ya, kutub utara dan selatan. Ketika udah masuk gitu ya kan, susah nih yang dipisahin gitu ya. Memang itu jodohnya gitu. Gimana dong gitu ya kan. Ya itu tadi ya, memang harus ada resiko gitu. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance Virgo ya. Upsi. Ada juga ini, beberapa di antara kamu sepertinya masih fokus untuk bekerja ya. Fokus untuk memenuhi ambisi, untuk memperkaya diri. Ya, ada yang ingin mewujudkan cita-citanya ya. Saya nggak mengatakan ini semua energinya untuk asmara, memang sih ya.
ini khusus untuk readingan asmara gitu, mana tahu gitu, ada juga gitu ya. Saya udah jelas-jelas buat ini readingan khusus asmara gitu, nanti dia komentar saya fokus kerja gitu ya. Kalau kamu fokus kerja jangan buka di video readingan asmara gitu ya. Oke, saya bacakan yang pertama. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. Ya, kalau kamu gini nih di dalam hubungan seperti yang saya katakan tadi ya, kamu ngerasa frustasi ini, kamu udah ngejalin hubungan sama seseorang, udah koneksi secara batin gitu, nggak bisa pisah lagi. Kendalanya cuma karena perbedaan tadi, perbedaan etnis, suku, negara, lokasi gitu ya. Kalau nggak sama kamu stres ya. Kalau pengen bersama juga stres karena tantangan atau hambatannya. Nah, sekarang kamu maunya apa gitu ya kan? Nggak bisa pisah nih ya kan? Ya udah, hadapilah resikonya gitu ya. Follow the natural flow gitu, ikuti alur ceritanya gitu ya. Ya, jangan terlalu ini mengekang diri, jangan menahan arus gitu ya. Kalau kamu misalnya udah pengen nih, udah suka sama seseorang, udah pengen menyatakan cinta misalnya, jangan ditahan gitu ya. Katakan aja, mau ditolak atau diterima ya udah, masalah nanti kan gitu. Ya, yang penting dia mengalir gitu ya, jangan ditahan. Sesuatu yang ditahan itu akan membuat kita sakit kan gitu ya. Kamu tahan begini nih, pengen ketemu sama pasangan, ditahan-tahan, sakit loh. Bukan cuma kamu aja yang sakit, pasangan kamu juga sakit gitu ya kan. Oke, ada a message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Wow, sepertinya ini kesekian kali. Oh enggak ya, ini kemarin muncul di Capricorn. Sorry. Ada pesan untuk kamu Virgo. Pasangan kamu berkata, aku selalu memikirkan kamu, bahkan hari ini, saat ini juga. Cintamu mengisi hari-hariku. Cintamu membawakanku cahaya di dalam hidupku. Aku mencintaimu. Wow. Ini soulmate kamu ini Virgo. Kalau kamu belum ketemu sama ini nih, ya bisa jadi memang masih dalam perjalanan ini ya. Ada the word ini, jodoh kamu ini bisa jadi bukan di sini. Kamu yang belum berjodoh hingga sekarang, padahal sudah banyak umur nih. Saya ngeliat juga di sini, zodiak kamu nggak terlahir di mana kamu tinggal sekarang. Kamu harus travel ini sepertinya ya. Ada gitu ya. Ada gitu. Dia sampai banyak umurnya kok saya nggak dapat jodoh. Ya memang sebenarnya dari zodiaknya dia nggak terlahir di situ gitu, nggak harusnya lahir di tanah itu di mana dia tinggal sekarang. Dia harus travel ya, di tempat lain mungkin dia akan menemukan jodoh gitu ya. Oke. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Ya, cobalah tutup dulu mata kamu. Katakan pada diri kamu bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Kamu pantas merasakan kebahagiaan. Ya, biarkanlah kebahagiaan itu tadi mengalir di kehidupan kamu sehari-hari. Ya, terhadap lingkungan kamu di mana kamu berada. Ya, terhadap orang-orang di mana kamu berada juga. Ya, terkhusus terhadap anggota keluarga kamu ya kan. Jangan bahagia sendiri aja. Kalau kamu mendapatkan kebahagiaan dengan pasangan, coba share lagi kebahagiaan ini juga terhadap keluarga kamu. Don't be selfish to be happy within you and your couple ya kan. Jangan jadi egois ketika kamu menemukan pasangan jiwa kamu nggak mau berbagi cinta lagi dengan orang-orang sekitar kamu. Bagi juga lah dengan anggota keluarga, dengan orang tua terkhusus ya. Ini akan semakin memberikan kamu kebahagiaan yang wow gitu. Kalau saya lihat ini beberapa di antara kamu juga perlu ini sepertinya healing ya. Memaafkan kesalahan-kesalahan dari orang tua kamu yang
menurut kamu kurang pantas dicontoh atau kurang baik, ya, sehingga ini tidak mempengaruhi atau menghalangi jodoh kamu. Ada beberapa di antara kamu saya lihat seperti itu ya. Dia energinya ketahan nih oleh emosinya dia ini terhadap orang tua gitu. Itu yang membuat dia sampai sekarang gak nikah-nikah gitu ya. Ada aja yang menghalangi gitu. Ada yang suka tapi dianya gak suka gitu. Pengennya sama seseorang yang dia suka gitu. Tapi yang dia suka ini belum tentu mau kan gitu ya. Ya begitulah, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, terkhusus kamu yang masih mencari pasangan jiwa ya. Dan semoga kalian berbahagia. Goodbye Virgo.